Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, kita akan siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita buka dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Kita masih melanjutkan eksposisi kitab Galatia. Galatia pasal 4 ayat 12 sampai dengan 16. Kita akan baca secara bergantian saudara-saudara seperti biasanya. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu Saudara ayat 13, seterusnya sampai dengan ayat yang ke-16. Galatia pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Kita akan baca bergantian, Saudara. Judul berikutnya, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Ayat 12, begini firman Tuhan, aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. 13, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. 14, sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus sendiri. 15, 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia yang membaca dan merenungkan dalam hatinya, terlebih melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang kebenaran yang mengubah, kebenaran yang mengubah kehidupan kita sebagai umat percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita ditanya tujuan hidup kita itu apa, ya pasti kita sepakat sebagai orang percaya, ya kita pengen serupa dengan Kristus, ya kita pengen kuat dalam karakter kita, kita pengen makin dewasa gitu ya dalam iman kita. Ya tentunya kita sepakat begitu saudara, karena kita sebagai orang percaya pengen serupa dengan Kristus. Nah saudara, saya pernah membaca satu artikel, ataupun saya pernah melihat di satu tayangan di media sosial, ada seorang pastor Katolik, Romo Katolik, ya ini sangat viral, wajahnya itu mirip Yesus, saudara, yang sekarang di Nusa Tenggara kalau tidak salah ya, Pastor Finax atau siapa ya, ada pokoknya. Jadi orang ini begitu viral sekali, ya ketika dia mengadakan acara-acara liturgi ibadah, orang banyak datang karena pengen ketemu dengan pastor ini yang mukanya mirip sekali dengan Yesus, saudara. Bahkan diajak foto bareng. Jadi ke gereja tujuannya untuk foto dengan pastor, saudara. Ya karena pastor ini mirip dengan Yesus, ya katanya begitu. Tapi memang nanti coba di search sendiri, di googling sendiri, ada di pelayannya di Nusa Tenggara, saudara. Tapi saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, perubahan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apakah cuma sekedar kita mirip dengan Tuhan secara jasmani, secara fisiknya, ya, atau yang lain? Perubahan seperti apa yang Tuhan mau, dan bagaimana kita bisa mengalami perubahan itu? Ini yang penting. Perubahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu yang seperti apa? Saudara, memang secara manusia kita bisa mengubah penampilan luar kita. Ya sama seperti pastor tadi, dia bisa mengubah tampilannya dengan wajah gondrong, ya rambutnya dibikin gondrong, di kumisnya dan sebagainya, sehingga bisa mirip dengan Yesus seperti yang digambar ya. Kita bisa mengubah, pendidikan juga bisa mengubah pengetahuan kita. Orang yang semula tidak tahu karena belajar jadi tahu. Tetapi saudara, pendidikan tidak bisa menyucikan hati kita yang paling dalam. Hukum atau aturan bisa mengubah perilaku kita, saudara. Dengan hukum, dengan aturan kita perilaku kita bisa ditata dengan baik. Tetapi saudara, ini tidak bisa
Hukum ini tidak bisa memulihkan jiwa kita. Ketika jiwa kita tersakiti, ketika jiwa kita menyimpan sesuatu yang penyakit rohani, tidak bisa dipulihkan dengan hukum dan aturan. Ataupun tradisi, saudara, tradisi bisa membentuk kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, tradisi juga tidak bisa melahirbarukan kita menjadi manusia baru. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa perubahan yang sejati itu hanya terjadi karena Injil. Amin. Karena kebenaran yang daripada Tuhan, ketika kebenaran itu menguasai hati kita, masuk di hati kita, mengatur seluruh kehidupan kita, kebenaran yang dari Injil, maka ini yang bisa mengubah seluruh kehidupan kita. Nah, saudara, itu yang menjadi inti bacaan yang kita baca tadi. Ya, Galatia pasal 4 tadi, ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Mestinya seterusnya, saudara, tapi ya saya akan membahas saya sampai 16 saja. Paulus sedang berjuang untuk memanggil kembali orang-orang Galatia, jemaat Galatia yang tergoda oleh ajaran yang lain. Kembali kepada Injil, ayo kembali kepada Injil, kepada kebenaran yang sesungguhnya. Karena mereka sudah mulai berbalik kepada ajaran nenek moyang. Saya menyebutnya ajaran Yudais, ya, ajaran legalisme. Legalisme apa gitu ya? Nanti saya jelaskan, saudara ya. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa kebenaran itu bukan hanya sekedar untuk kita ketahui, tetapi biarlah kebenaran itu akhirnya bisa mengubah seluruh hidup kita. Amin. Saudara, suatu pagi ada seorang suami istri, ya. Setiap pagi kebiasaannya mereka sedang minum teh gitu ya. Setiap pagi, wedangan. Jadi saudara, rupanya dia minum ini di teras rumahnya. Ya, ketika dia minum di teras rumahnya itu ya, dia melihat, karena di teras itu masih ada kaca gitu ya, saudara. Ada kaca penyekat itu ya, supaya kaca penyekat tapi tembus pandang. Nah, setiap kali dia juga melihat dari rumahnya ini melalui kaca ini, dia melihat di tetangganya itu setiap kali dia jemur pakaian, saudara. Ya, ketika dia lihat situ, yang sang istri ini mesti komentar gini, "Pak, itu loh tetangga kita itu apa ndak bisa nyuci ya? Kok setiap kali nyuci kok pakaiannya terus kotor, ndak pernah bersih. Sudah dicuci tapi kok kelihatan kotor terus. Ya. Apa ndak punya sabun yang lebih bagus ya? Atau memang orangnya jorok kali ya, mungkin itu ya. Jadi ketika dicuci pun tetap kotor." Saudara, itu terjadi setiap pagi. Hal yang sama ketika dia sedang minum teh bersama suaminya, dia selalu ngomong yang jelek tentang tetangganya ini. Pasti kalau nyuci kok kotor, tidak pernah bersih. Nah, suatu kali ya, dia melakukan kebiasaan yang sama. Dan tiba-tiba si istri ini, si ibu ini kaget ketika dia melihat, loh, sekarang kok beda ya? Kok sekarang pakaiannya jadi bersih ya ketika sudah dicuci ini? Oh, berarti dia sudah pinter nyuci, dia sudah beli sabun yang lebih bagus gitu ya. Kemudian sang suaminya senyum, saudara, "Bu, tadi pagi aku bangun pagi, jadi aku mesti bersihin kaca jendela kita supaya kaca ini bersih, saudara, karena ternyata selama ini kaca kita tuh kotor banget." Tahu saudara maknanya apa? Kadang kita berpikir orang lain yang salah. Kadang kita berpikir orang lain yang berubah. Kadang kita berpikir orang lain yang keras kepala. Padahal saudara, yang perlu dibersihkan sebenarnya kaca hati kita. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita menilai, bagaimana kita merespon sesuatu, itu sebenarnya yang perlu diperbaiki, saudara. Kan lebih mudah kita menghakimi orang lain. Kurang begini, kurang begitu. Ya, orang ini kok begitu ya, sekarang berubah dengan saya. Nah, ini yang terjadi, saudara, bagi orang-orang Galatia pada waktu itu. Firman Tuhan mengajak
ya, kepada orang-orang Galatia untuk kembali membersihkan kaca rohaninya. Mereka berpikir begini, Paulus sekarang berubah ya, sukanya menegur gitu loh. Padahal tegurannya benar teguran yang baik, saudara. Karena apa? Mereka mulai berubah meresponi sesuatu karena kaca hatinya sudah buram, saudara. Sehingga menilai segala sesuatu ketika Injil diberitakan dengan baik, dengan benar, yang sesungguhnya orang menangkap berbeda. Nah, hari ini saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk membersihkan kaca hati kita, untuk kita mengerti dengan betul kebenaran Injil supaya hidup kita bisa benar-benar berubah. Amin. Ayat yang ke-14. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Ini macet, tolong dibantu ya. Jadi Paulus mengatakan sesuatu yang sangat berani, saudara. Jadilah sama seperti aku. Saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Nah, saudara, ini bukan sedang menyombongkan diri. Paulus bukan menyombongkan diri, saudara. Ia sedang berkata, maksudnya ketika jadilah sama seperti aku, itu berkata bahwa ikutilah teladanku. Bukan dia sudah sempurna, bukan, saudara. Maksudnya jadilah sama seperti aku dalam hal tadi yang saya sebutkan, meninggalkan budaya lama, kebiasaan lama, sikap rohani yang menganggap bahwa keselamatan keselamatan, penerimaan Allah atau status rohani itu ditentukan dari apa yang kita kerjakan, legalisme tadi, saudara ya. Apalagi mematuhi peraturan-peraturan. Kita lihat, saudara, Paulus itu dulunya itu orang Farisi yang begitu kaku, penuh dengan aturan, hidupnya itu taat sekali dengan aturan nenek moyangnya. Tetapi setelah dia bertemu dengan Kristus, ia berubah menjadi orang yang dipenuhi dengan kasih karunia, saudara. Penuh kesabaran. Nah, itu kekuatan Injil yang mengubah hidupnya. Maka Injil itu punya kekuatan untuk mengubah identitas kita. Kebenaran itu mengubah identitas kita dari seorang yang dulu kaku, sekarang menjadi pribadi yang hidup dalam kasih karunia. Dulu mengandalkan kekuatan sendiri, dulu dia berpikir bahwa keselamatan itu hanya bisa didapat dengan ketika kita melakukan aturan, tetapi sekarang tidak begitu. Sekarang bergantung kepada kasih karunia. Nah, kita bisa melihat, saudara, Paulus itu kalau kita membaca dalam Galatia pasal 1, ya, pertama-tama dia mengakui bagaimana hidupnya di masa lalu, saudara. Disebutkan tanpa batas menjadi penganiaya jemaat, berusaha untuk membinasakan jemaat Tuhan, orang-orang percaya kepada Kristus. Ia menjadi penganiaya, ia menjadi pembenci orang-orang yang hidup di dalam Kristus, membenci pengikut Kristus. Ia bertekad bahkan menghancurkan orang-orang yang mengikut Kristus. Itu Paulus yang lama. Ia begitu fanatik dengan agamanya, saudara. Hidupnya ditandai dengan kekerasan, dengan kesombongan, kebutaan secara rohani. Tetapi ketika Injil menyentuh hidupnya, segalanya berubah. Dari musuh Injil menjadi pemberita Injil, dari penganiaya menjadi rasulnya Tuhan, dari orang yang kemana-mana dia misinya membinasakan, membawa maut, menjadi pembawa kehidupan sekarang. Dari pembenci Kristus menjadi utusannya Kristus, itu Paulus. Maka Injil itu mengubah identitasnya. Kebenaran itu sanggup mengubah identitasnya. Kebenaran itu juga mengubah motivasi hidupnya sekarang. Saudara, Paulus tidak melayani untuk membuktikan dirinya kepada Tuhan, tetapi karena ia memang sudah dikasih Tuhan. Dia dipilih Tuhan, artinya dia dikasih Tuhan.
Nah, sebelum mengenal Injil, motivasi hidupnya biasanya berpusat kepada diri sendiri, saudara. Orang kalau belum disentuh oleh Injil, kehidupannya pasti pusatnya kepada diri sendiri, ingin terlihat baik, ingin dihargai, ya, sentralnya dirinya sendiri, ingin membuktikan diri, ingin pengakuan dari orang lain, ingin memuaskan hatinya, keinginannya, mengejar sesuatu yang menjadi standarnya dunia supaya mendapat pengakuan, supaya merasa layak dengan yang lain, saudara. Bahkan dalam kehidupan rohani kadang-kadang juga terlihat melayani, tetapi supaya mendapat pujian, memberi supaya kita diakui, oh itu orang itu luar biasa gitu ya. Melakukan kegiatan ibadah supaya terlihat lebih rohani daripada yang lain. Itu kalau Injil belum menyentuh kehidupan kita. Tetapi ketika Injil sudah masuk dalam hidup kita, semuanya berubah. Fokusnya bukan diri sendiri lagi. Kita tidak taat supaya Tuhan menerima kita, tetapi kita taat karena Tuhan lebih dulu menerima kita. Amin. Motivasinya berubah. Injil, kebenaran itu juga mengubah karakter kita, saudara. Supaya apa? Semakin serupa dengan Kristus tadi yang saya sebutkan di awal. Saudara, ketika Injil masuk dalam hati seseorang, kebenaran itu masuk dalam hati kita, perubahan itu tidak terjadi hanya saja, bukan hanya di gereja, tetapi dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, seringkali kan kita seperti malaikat kalau di gereja. Kalau di gereja semua haleluya, sampai di rumah halelupa. Kalau di gereja hari Minggu tobat, saudara, nanti Senin sampai Sabtu tomat. Jadi saudara, perubahan itu bukan hanya ketika kita ibadah di gereja, tetapi dalam hidup kita sehari orang bisa melihat kita sudah berubah. Amin. Dulu sebelum kita kenal kebenaran, hidupnya dalam keinginan yang lama, masih suka marah, masih suka tersinggung, penuh dengan kepahitan, suka menghakimi, egois, sulit mengampuni, itu yang lama, saudara. Tetapi ketika kebenaran itu bekerja dalam hidup kita, karakter kita diubahkan. Amin. Digantikan dengan karakternya Kristus. Makanya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Injil mengubahkan cara kita bicara. Dulu kata-katanya kasar, sekarang menjadi kata-kata yang lemah lembut, yang membangun. Injil mengubahkan kita ketika kita mengambil keputusan. Dulu egois, sukanya emosi, tetapi sekarang mulai peduli dengan orang lain, mulai didasari dengan kasih. Injil juga mengubahkan kebenaran itu, mengubahkan cara kita memperlakukan orang lain. Dulu hanya mementingkan yang penting aku, tetapi sekarang mulai peduli dengan sesama. Penuh kasih hidupnya, penuh dengan kesabaran. Ini orang yang disentuh oleh kebenaran, sehingga berubah, saudara, tutur katanya berubah, cara mengambil keputusannya berubah. Ketika bersosial dengan orang lain juga berubah, tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana ketika dia menghadapi konflik pun juga berubah. Dulu setiap kali ada konflik, yang pertama kali mesti emosi. Aku yang paling benar, gitu ya. Tetapi orang yang disentuh Injil, dia akan mengatasi konflik dengan kebenaran. Amin. Maka saudara, kita harus refleksi diri. Apakah kita tetap hidup dalam pola yang lama, yang tadi suka marah, suka iri, suka menghakimi tadi, atau kita sudah dalam hidup pola yang baru, karakter kita sudah karakter Kristus, sehingga orang boleh melihat ada karakter Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara, kalau hari ini kita sudah makin sabar ya, itu karena kebenaran. Amin. Kalau kita mungkin hari ini sudah bisa mengampuni, itu karena Injil, saudara, bukan karena kekuatan kita. Kalau sekarang kita sudah lemah lembut,
Itu juga karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kalau sekarang kita sudah mulai bisa mengendalikan diri, itu karena Roh Kudus yang terus berkarya. Itu buah-buah roh yang muncul karena kebenaran, bukan karena kita. Jadi Injil tidak hanya mengubah cara kita percaya, tetapi Injil mengubah cara kita hidup. Ayat 13 dan 14. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sesungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan seperti menyambut Kristus. Saudara, Paulus ini datang kepada orang-orang Galatia dalam keadaan menderita, saudara. Disebutkan tadi kena suatu penyakit dalam tubuhnya. Makanya dia mengenai itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan mengenai duri dalam daging, tetapi Tuhan berkata cukup sudah kasih karuniaku. Jadi rupanya dia menderita sakit, saudara. Ketika datang ke orang-orang Galatia, dia dalam keadaan menderita, ada sakit dalam tubuhnya. Namun jemaat Galatia tidak memandangnya sebagai satu beban atau kutuk. Mereka menerima Paulus, disebutkan tadi, menerimanya seperti menerima malaikat Allah, bahkan malah seperti menyambut Kristus sendiri tadi disebutkan. Artinya apa, saudara? Kebenaran Injil itu membuat orang-orang Galatia mampu melihat penderitaan itu dengan kacamata yang baru. Jadi penderitaan itu bukan kutuk, saudara, tetapi alat pembentukan Tuhan. Amin. Ya memang ada orang menderita karena kutuk, saudara, tetapi orang yang hidupnya di dalam Tuhan, mari kita melihat dari perspektif yang berbeda. Tanpa Injil, penderitaan akan dianggap hukuman, dianggap kutukan atau tanda Tuhan marah, begitu ya. Tetapi saudara tahukah bahwa melalui penderitaan Yesus itu membentuk karakter kita. Amin. Makanya Yakobus pasal 1, ya nanti kita bisa melihat di situ, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, saya mungkin pernah cerita ya, ada satu artikel begini, bahwa anjing yang sehat, anjing yang aktif itu dia memerlukan kutu di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena ada kutu, maka anjing ini terus aktif, dia akan terus menggaruk gitu ya. Dia tidak akan menjadi anjing yang malas, yang lamban ya, karena dia aktif. Artinya apa? Kutu ini ya, yang dianggap jorok, yang tidak berguna, ternyata berguna juga bagi anjing ini. Dia membutuhkan kutu ini untuk apa? Membuat dia terus bangun, terus waspada, terus aktif. Nah saudara, seperti kutu di dalam anjing ini, demikian masalah kadang-kadang dalam hidup kita dipakai Tuhan. Walaupun masalah itu meresahkan, walaupun masalah itu sepertinya tidak berguna, tetapi itu kita perlukan. Amin. Makanya Yakobus akhirnya menganggap bahwa, berkata begini, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau masalah, saudara. Menjadi satu kebahagiaan karena saudara, kita bisa melihat dengan perspektif yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, saudara. Semua orang pasti tidak suka dengan ujian ya, dengan kata ujian, masalah, pergumulan, orang tidak suka, saudara. Umumnya kita lebih suka mendengar mujizat, berkat, ya kan, terobosan, kemenangan, perkara-perkara besar, itu kita senang, saudara. Dan sebanyakan itu yang memang dicari. Namun saudara tahukah bahwa setiap berkat, setiap mujizat, setiap kemenangan, kesembuhan, perkara-perkara besar itu diawali dengan ujian, diawali dengan problem, dengan masalah, diawali dengan pergumulan yang tidak mudah, saudara.
Justru di balik hal-hal yang tidak menyenangkan ini terkandung berkat, terkandung mujizat, terkandung kemenangan yang besar. Amin. Jadi saudara, kebenaran itu mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan. Nilai hidup kita itu tidak turun karena penderitaan, saudara. Meskipun Paulus ini tampak lemah secara fisik, tetapi karena Injil, jemaat tidak memandangnya hina. Artinya Injil mengajarkan kita bahwa nilai seseorang itu bukan ditentukan oleh kondisi fisiknya, oleh jasmaninya, bukan ditentukan oleh ekonominya, bukan ditentukan oleh uangnya, bukan ditentukan oleh jabatannya, bukan ditentukan oleh keberhasilannya, saudara. Tetapi nilai seseorang ditentukan oleh satu hal, kasih Allah atas hidup kita. Amin. Maka saudara, ketika kita memahami ini, bahwa nilai hidup kita tidak diukur dari fisik, dari jasmani, tidak diukur dari uang kita, tidak diukur dari jabatan kita, keberhasilan kita, melalui kasih Allah tadi, maka cara hidup kita setiap hari juga akan berubah. Kita tidak akan mudah minder akhirnya, saudara. Kemudian kita merasa tidak berharga. Ya, seringkali kan orang merasa kecil dengan dirinya. Karena apa? Mungkin fisiknya tidak sempurna. Irungku kok pesek ya. Sing itu mancung gitu ya. Akhirnya tidak pede gitu ya. Atau mungkin karena kita ekonominya, secara ekonomi mungkin kita di bawah rata-rata, sehingga kita bisa ya, akhirnya minder dengan yang lain. Atau mungkin kita punya pekerjaan, punya usaha lebih bagus daripada yang lain gitu ya. Akhirnya yang merasa kurang baik merasa gagal. Nah, saudara, kalau kita menyadari bahwa penderitaan itu tidak menurunkan nilai hidup kita, kita tidak akan minder. Maka berhentilah kita membandingkan diri dengan orang lain. Amin. Mulailah bersyukur dengan apa yang ada padamu hari ini. Kita juga tidak akan mudah memandang rendah orang lain, saudara. Yang tadi minder. Yang kedua, kita juga tidak akan memandang orang lain. Ketika kita mungkin diberi lebih, kita ditentukan untuk punya lebih, kita tidak akan meremehkan orang yang lain, saudara, yang di bawah kita. Tidak mengabaikan orang yang lebih lemah. Kemudian kita punya sikap memuji orang yang lebih berada, kita agung-agungkan. Sementara yang di bawah ini kita biarkan dia menderita. Tidak begitu. Tidak berlebihan, tidak mengidolakan yang seperti ini, saudara. Jadi Injil mengajarkan kita untuk melihat bahwa ciptaan Tuhan semuanya itu berharga. Amin. Maka belajar menghormati siapapun, saudara. Siapapun yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah komunitas kita, hormati mereka. Hargai siapapun, apapun profesinya, saudara. Mungkin orang kecil, mungkin buruh ya. Kenapa? Karena Tuhan saja menghargai mereka loh. Masa kita tidak menghargai? Jadilah pribadi yang rendah hati. Amin. Tidak pilih kasih. Maka jangan kita cepat menghakimi. Ya, marilah kita suka untuk menguatkan daripada kita menyalahkan orang lain. Mari kita suka membangun daripada kita meruntuhkan. Cara penderitaan yang kita alami, satu keadaan yang buruk menurut kacamata dunia, itu bisa menjadi satu kesempatan untuk kita mempraktikkan kasih Tuhan. Orang-orang Galatia ini akhirnya kan menolong Paulus, bahkan mengasihi lebih daripada yang lain tadi, bahkan ya dia bahkan disebutkan rela memberikan matanya kan ya. Saudara, ketika Injil mengubah hati kita, penderitaan orang lain itu bukan untuk kita hindari, tapi justru menggerakkan kita untuk kita saling melayani, untuk kita mendampingi, untuk kita mendoakan, untuk kita memberikan kekuatan secara rohani kepada mereka. Maka ada satu firman Tuhan ayat Galatia pasal 6 itu, bertolonglah kamu menanggung bebanmu. Ketika kita bisa memahami ini, saudara, maka fungsi tubuh Kristus berfungsi dengan sepenuhnya.
saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak ada satu orang pun yang merasa lebih penting sehingga tidak butuh orang lain. Juga tidak ada satupun orang yang merasa tidak dibutuhkan orang lain, karena semua itu adalah tubuh Kristus. Amin. Saling melengkapi. Kebenaran akan mengubah cara pandang kita ketika kita menghadapi penderitaan. Tidak lagi mudah bersungut-sungut, ya kan? Tidak lagi mudah menggerutu, karena kita bisa melihat ternyata ada sesuatu di balik setiap penderitaan yang Tuhan izinkan. Amin. Hari Kamis kemarin kita sudah belajar itu, saudara. Yang ayat 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Paulus kemudian melanjutkan dengan dia merespon, ketika waktu itu aku begitu bahagia. Terus kemudian sekarang di mana bahagiamu itu? Ternyata orang-orang Galatia sudah berubah, saudara. Paulus mengingatkan masa-masa yang lalu, masa-masa indah ketika jemaat Galatia dipenuhi dengan sukacita Injil. Disebutkan rela memberikan matanya, ini adalah satu ungkapan kasih yang begitu dalam, saudara. Coba bayangkan kalau memang ya bahkan kamu rela memberikan matamu kepadaku, ini kan sungguh sesuatu kasih yang begitu dalam, saudara. Namun saudara, setelah ada pengaruh dari pengajaran lain, Injil yang palsu masuk, semua jadi berubah. Maka Paulus berkata, di mana sukacitamu yang dulu itu? Ketika seseorang menjauh dari Injil, sukacita itu hilang. Ajaran-ajaran yang di luar Kristus, ajaran-ajaran di luar kebenaran itu membuat orang akhirnya yang dilihat perbedaannya. Bukan kasih, akhirnya membandingkan, tidak membangun lagi, akhirnya menghakimi, tidak mengasihi lagi. Saudara, tanpa Injil, orang akan menampilkan hanya kemunafikan. Ya, kadang-kadang kita senyum di hadapan orang. Puji Tuhan, pakai senyum ya, lebar. Tapi di sini ini ndongkol, salaman, tapi hati ini gregetan, nah, itu orang munafik. Tanpa Injil kita hanya bisa menampilkan kemunafikan, nah, katanya orang Jawa itu apa, pakai belangkon, bendolnya yang buri gini, ya, depannya walus tapi bendolnya yang buri gini. Wah, nanti setelah mungkur, istilahnya sudah tidak salaman lagi, sudah hatinya sudah dendam. Ya kemarin Pak siapa, Pak Rus itu cerita, saya tuh seneng Pak. Kenapa? Kalau sama orang-orang Batak itu opono nih, surah dipendem-pendem kayak wong Jawa katanya. Nek yo nek ora gitu ya. Nek wong Jawa ki yo tapi sakjane ora. Saudara. Itu kata Pak Rus ya. Jadi saudara, artinya ya kalau kita tanpa Injil yang ada kemunafikan, saudara. Senyum tapi sakjane gregetan. Wah, apa aku bisa balas dendam karo iki. Namun saudara, ketika Injil yang memimpin kita, relasi kita berubah, saudara. Jadi sehat, amin. Ada kerendahan hati, ada pengampunan yang tulus, ada kesabaran, ada kasih yang tanpa syarat. Maka saudara, kalau sehari-hari ini sukacita kita hilang, ya mungkin Injil sedang mulai pudar dari hidup kita. Jika hubungan kita dengan sesama mulai retak, mulai sering bentrok, ya sering gap gitu, jangan-jangan kita sedang tidak hidup dalam kasih karunia. Kita introspeksi diri. Sebab apa? Kita bisa bertumbuh. Ya, hidup kita itu bukan karena program gereja yang bagus. Kita bisa bertumbuh kalau Injil itu masuk dan mengikat hati setiap orang yang ada di dalamnya. Amin. Kalau kebenaran itu mengikat hidup kita, kita bisa benar-benar bertumbuh, saudara. Terakhir, saudara ya. Saya tadi dipeseni jok suwe-suwe gitu.
saudara ya. Terakhirlah 16. Kebenaran itu akhirnya mengubah cara kita menerima teguran, saudara. Apakah dengan mengatakan kebenaran aku telah menjadi musuhmu, ayat 16 ya. Jadi Paulus ini menyampaikan sesuatu yang benar tapi malah dianggap musuh, saudara. Apakah dengan menyampaikan kebenaran aku menjadi musuhmu? Ini pergumulannya Paulus dan pergumulan kita juga, saudara. Dulu jemaat Galatia ini mengasihi Paulus begitu luar biasa, kasihnya begitu dalam. Namun setelah mereka mulai menyimpang dari Injil, teguran Paulus membuat mereka tersinggung, saudara. Tanpa Injil, teguran hanya seperti serangan yang menjatuhkan. Kalau hatinya jauh dari Tuhan, itu membuat kita mudah tersinggung ketika dinasihati, ketika dikasih sesuatu yang benar, telinganya jadi gatel. Ketika ada kebenaran yang menegur hati kita. Tetapi saudara, dengan Injil teguran menjadi satu kesempatan untuk kita bisa bertumbuh. Amin. Menjadi kita lebih dewasa di dalam Kristus dengan teguran. Maka mari kita reflektif bagaimana kita merespon teguran Tuhan. Apakah kita marah atau justru kita bersyukur, saudara? Ketika firman Tuhan disampaikan dan itu menegur kita, apakah kita kemudian berontak atau kita bersyukur karena sudah ditegur Tuhan? Tubuh Kristus yang kuat adalah tubuh Kristus yang mau dikoreksi oleh firman. Jadi firman itu menegur kita untuk menajamkan kita. Makanya 2 Timotius 3 ayat 16 itu apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kalau kita tidak mau ditegur firman, kita tidak bisa berubah, tidak mau bertumbuh, tidak bisa bertumbuh. Suatu hari saya diminta hari Senin kemarin saya diminta menyampaikan firman Tuhan di kalangan hamba Tuhan, saudara. Jadi MPW Solo, DIY, Boyolali, Magelang itu kumpul. Ya saya dikasih tugas hari Sabtu ditelepon, nanti Pak Budi sampaikan firman ya. Waduh, yang senior saja gitu ya. Ojo sing senior, ya yang senior ini bilang jangan yang senior lah, nanti kalau yang senior itu atos firman ini. Oh iya, tapi tapi nek saya nyampaikan bukan atos loh, nanti palu godam loh nanti yang keluar itu ya. Dan saudara begitu keras. Sampai ada nyeletuk rasakno. Saya menyampaikan firman ada nyeletuk rasakno. Ya karena memang ya kalau kita harus mau diperbaiki dengan firman, saudara. Kalau itu kebenaran meskipun menyinggung ya kita harus bersyukur. Amin. Kalau mau yang santai-santai ya nanggap Sri Mulat, saudara ya. Lawak terus isinya gitu ya. Nah saudara, bagian terakhir, pen musik bisa maju ke depan. Ketika Injil benar-benar dalam hidup kita, di dalam hati kita, hidup kita pasti berubah. Cara hidup kita berubah, cara memandang penderitaan juga berubah, relasi rohani kita juga berubah. Dulu egois, sekarang penuh kasih. Cara kita menerima teguran ketika ada teguran pun juga berubah. Dulu mudah tersinggung, sekarang enggak. Nah reflektifnya saudara, apakah Injil sedang bekerja mengubah karakter kita hari ini? Apakah kita rela ditegur untuk dipulihkan? Apakah relasi kita masih penuh dengan kasih atau justru yang ada cuma kemunafikan tadi? Ini perenungan kita. Apakah penderitaan bisa mendekatkan kita kepada Kristus atau justru menjauhkan kita dari Kristus? Saudara, kita dapat berubah karena bukan kekuatan kita, tetapi karena Kristus lebih dulu mengubah hati kita. Amin. Di salib Ia sudah menunjukkan kasih-Nya. Kita diterima bukan karena usaha kita, tetapi karena pengorbanan Tuhan. Kita dikasih bukan karena kita yang layak, tetapi karena Ia sudah memilih untuk mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kita diampuni bukan karena kita punya prestasi rohani, tetapi karena darah-Nya yang menebus kita. Secara kebangkitannya memberikan kepada kita kuasa hidup baru. Karena apa? Roh Kudus dicurahkan buat kita.
Dan Roh Kudus itu yang bekerja terus dalam hidup kita hari demi hari, sehingga kita diubahkan mulai hari ini sampai selamanya, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara, jika hari ini ada bagian dari hidup kita yang belum berubah, ada dosa yang masih mengikat, sikap hati yang mungkin masih keras, mungkin kita hari-hari punya hubungan yang retak, relasi yang retak dengan teman kita, luka yang belum sembuh sampai dengan hari ini. Jangan mengandalkan manusia, saudara. Jangan kembali kepada usaha manusia. Kembalilah kepada salib Tuhan. Kenapa? Kan di salib itu hati kita dibaharui. Ketika kita memandang salib, hati kita dibaharui, pikiran kita dibersihkan dan hidup kita dipulihkan, saudara. Semua teladan kita bisa lihat di sana. Bagaimana Yesus dihianati, dia bisa mengampuni. Bagaimana Yesus diludahi, dia bisa memberikan kasihnya dengan tulus. Kristus sudah memulai perubahan itu. Dan Kristus juga yang memampukan kita dan menyempurnakan kita untuk terus berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita ada latihan kurs sebentar, saudara.